Perkenalkan, nama saya Kinsia Maranetsa dengan NIM channel E024001. Di sini saya akan mempresentasikan makalah perpajakan saya mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan dan macam pemungutan pajak penghasilan. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan yang pertama yaitu mengenai pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah proses pembayaran pajak penghasilan secara bertahap oleh wajib pajak selama 1 tahun pajak. Sebelum pajak tersebut dihitung secara final pada akhir tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan Undang-Undang 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pelunasan pajak dilakukan melalui 3 cara utama, yaitu yang pertama, pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, misalnya itu pemberi kerja, bendahara pemerintah atau badan tertentu. Yang kedua yaitu pembayaran sendiri oleh wajib pajak, seperti angsuran bulanan PPh pasal 25. Lanjut lagi yang ketiga yaitu pajak yang dipotong atau dipungut dan dibayar sendiri menjadi kredit pajak yang pada saat pelaporan SPT tahunan. Dengan sistem ini, pemerintah dapat memperoleh penerimaan pajak secara rutin, sementara wajib pajak tidak perlu membayar seluruh pajak sekaligus di akhir tahun. Nah, adapun tujuan dari pelunasan pajak dalam tahun berjalan yaitu satu, meningkatkan efektivitas penerimaan negara karena pajak dibayar sepanjang tahun. Yang kedua, membantu wajib pajak agar pembayaran pajak tidak terasa berat karena dilakukan bertahap. Yang ketiga, yaitu mendorong kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme potong, pungut, dan setor otomatis. Yang terakhir, yaitu menghindari tunggakan pajak pada akhir tahun pajak. Lanjut lagi, yaitu ke bentuk-bentuk pelunasan pajak dalam tahun berjalan, yaitu yang pertama melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak lain, melalui pembayaran sendiri atau penangsuran. Wajib pajak badan atau orang pribadi yang memiliki usaha diwajibkan membayar angsuran PPh setiap bulan. Besarnya angsuran dihitung dari pajak terutang tahun sebelumnya, dikurangi kredit pajak, lalu dibagi 12 bulan. Yang ketiga yaitu melalui pembayaran kekurangan pajak di akhir tahun. Jika setelah dihitung dalam SPT tahunan terdapat kekurangan pajak, yaitu pajak terutang lebih besar dari kredit pajak, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut sebelum batas waktu penyampaian SPT. Lanjut ke macam-macam pemungutan pajak penghasilan, yaitu pemungutan pajak penghasilan di Indonesia terdiri dari beberapa jenis berdasarkan objek dan pihak yang melakukan pemotongan pemungutan tersebut. Yang pertama yaitu ada PPh pasal 21, dipotong atas penghasilan berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan. Yang kedua yaitu PPh pasal 22. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23. Yang keempat yaitu PPh pasal 25, yaitu PPh pasal 25 per bulan sama dengan PPh terutang tahun lalu dikurang kredit pajak dibagi 12. Nah, ini terdapat mekanisme pemungutan pajak penghasilan, yaitu seperti contoh yang di tabel, pajak dipotong oleh pihak ketiga yang membayar penghasilan. Pajak dipungut oleh pihak tertentu saat transaksi terjadi. Wajib pajak menghitung atau menyetor dan melaporkan sendirinya pajak. Kesimpulan, pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan mekanisme pembayaran pajak penghasilan yang dilakukan secara bertahap selama 1 tahun pajak melalui pemotongan, pemungutan, dan pembayaran sendiri. Sistem ini bertujuan agar penerimaan pajak negara lebih stabil serta beban pajak bagi wajib pajak lebih ringan. Macam-macam pemungutan pajak penghasilan di Indonesia terdiri dari beberapa pasal yang masing-masing mengatur objek, tarif, dan pihak yang melakukan pemungutan atau pemotongan pajak. Dengan pemahaman yang baik terhadap sistem ini, wajib pajak dapat melaksanakan kewajibannya dengan benar dan membantu pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara. Nah, demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan mohon maaf. Sekian dan terima kasih.